ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, serta salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada video kali ini saya bersama saudara Shanando. Insyaallah kita mengisi pada channel YouTube Al-Muslimun yang disupport oleh Pemuda Persis Jawa Timur. Nah, jadi kita ini dari Pemuda Persis Jawa Timur juga mengisi di YouTube Al-Muslimun. Insyaallah pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk pada pembahasan inti yang akan kita berdiskusi nantinya di sini dengan saudara Shanando, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa YouTube Al-Muslimun merupakan suatu channel YouTube yang banyak memiliki rubrik pembahasan. Di antara banyak rubriknya yaitu adalah Saqafah Islamiyah. Nah, pada video kali ini kita bersama akan berdiskusi berkaitan dengan hadis dan orientalis. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi, tentunya kita perlu muqaddimah dulu atau bisa disebut pendahuluan. Nah, jadi kita di sini video ini membahas pendahuluan orientalis. Bukan begitu, saudara Nando? Ya, baik. Nah, apa sih itu orientalis, saudara Nando? Untuk dijabarkan pada teman-teman sekalian nih. Sebenarnya apa itu orientalis? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li'ada linahtadiya laula an hadanallah. Jadi orientalis ya, kalau kita membahas secara keilmuan, bahasanya oriental kan. Ya. Itu Orient itu bahasa Prancis, Mas Alfat. Bahasa Prancis yang artinya wilayah timur, Wilayah dunia timur. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan kata oriental itu maksudnya hal-hal yang meliputi wilayah timur. Oh, berarti seluruh yang wilayah timur disebut oriental. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kata orientalis. Nah, orientalis itu maksudnya kalau dalam referensi-referensi buku-buku yang membahas terkait orientalis, itu maksudnya itu orang-orang yang meneliti ataupun mengkaji terkait hal-hal dunia ketimuran. Oh, Berarti seperti itu. Itu secara umum. berarti selain timur ya? Orang-orang selain timur ya? Baik. Jadi orientalis seperti itu. Kemudian ada juga kata orientalisme. Orientalisme. Nah, ditambahi isme. Isme kan pemikiran. Pemahaman. Jadi maksudnya pemahaman orang-orang yang meneliti atau mengkaji terkait hal-hal di timur. di timur. Oke. Seperti itu. Bagus sekali ini. Kemudian ada juga bukunya Profesor Ismail Yaqub. Ini saya mau beli cuma sepertinya sudah langka bukunya ini. Itu judulnya Orientalisme dan Orientalisten. Jadi, Apa itu bedanya, saudara? kalau orientalisme kan pemikiran, Pemikirannya. sedangkan orientalisten itu ahlinya, orangnya itu. Oh, berarti pemikirnya yang membuat pemahaman tersebut. Jadi pelakunya lah, Selakunya ya. Jadi orientalisme dan orientalisten. Orientalisten itu bahasa apa namanya? Bahasa lama, ejaan lama, ejaan Belanda. Ya, kemudian terkait sejarah ya, kita sekarang setelah kita berbicara terkait Dengan pengertian orientalis. apa sih itu orientalisme telah dijawab tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah munculnya ini, bagaimana orientalisme bisa muncul? Kapan, siapa dalangnya mungkin ya, yang sampai saat ini menjadi momok pemikiran yang berat
bagi para pemuda mungkin ya, karena banyak memasuki peran dunia pendidikan orientalisme ini. Jadi gini Mas Albert ya, dimulai dari perseteruan orang Barat dan orang Timur. Nah, kita membaca sejarah sekilas, mempersingkat saja biar nggak memakan waktu. Jadi sudah lama orang-orang ini secara umum sudah lama orang-orang Barat dan orang-orang Timur itu bermusuhan. Ya, orang-orang Barat diwakili oleh Yunani dan Bizantium. Yunani itu Romawi Barat, Bizantium Romawi Timur. Nah, kemudian orang Timur diwakili oleh orang Persia. Kebetulan waktu itu Cyrus Agung atau Cyrus the Great. Itu sejak 1000 tahun yang lalu. Nah, adapun kalau kita membahas orientalis dengan Islam ya, awal dari kemunculan orientalis ini itu terkait dengan perseteruan antara orang Kristen dengan orang Islam, orang Nasrani dengan orang Islam. Orang Islam itu. Jadi mulai dari Perang Tabuk, ya Perang Tabuk itu awal dari perseteruan antara Islam dan Kristen, yang mana perseteruan itu tidak jadi. Karena apa? Karena orang-orang Romawi pada waktu itu belum sampai ke daerah Tabuk, sehingga tidak jadi perseteruan. Nah, kemudian pada periode selanjutnya itu ada perang namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang menewaskan 3 jenderal besar Islam itu, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, juga Zaid bin Harithah. Itu 3 jenderal besar Islam wafat. Kemudian dari itu nanti ada muncul jenderal baru, yaitu Khalid bin Walid. Nah, dari Khalid bin Walid ini nanti ketika pengiriman pasukan Islam ke wilayah Romawi yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Jarrah, itu beliau mengutus Khalid bin Walid untuk melaksanakan perang Yarmuk. Jadi perang Yarmuk, dan pada waktu itu Islam menang. Alhamdulillah Islam menang. Nah, dari sini sudah mulai orang-orang Barat, ya khususnya orang-orang Kristen ya, sudah mulai takut lah terhadap Islam seperti itu. Sudah punya apa istilahnya ya, merinding lah. Ya sudah khawatir seperti itu. Nah, dari hal tersebut kemudian para orang-orang Kristen ini juga masih ingin untuk mengalahkan dan ya menguasai balik lah wilayah yang diambil oleh kaum muslimin. Iya, soalnya ya Islam tiba-tiba muncul dengan sekuat itu ya, langsung menghancurkan. Persia aja sudah lama kita bisa nandingi, Islam baru muncul kok tiba-tiba mengalahkan kita gitu. Situ. Nah, kemudian akhirnya pada masa kekhalifahan mulai Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, itu orang-orang Barat itu melancarkan serangan yang disebut perang salib, perang suci. Ya, itu perang salib kan ya asal kata itu kan dari mereka juga ya, perang salib. Kita Islam ya perang fisabilillah, nggak ada perang salib seperti itu. Jadi dengan perang yang berjilid-jilid itu, jilid 1 sampai jilid 9, ya, mulai dari zaman Nabi sampai zaman Utsmaniyah mungkin ya. Iya. Bukan, mohon maaf. Mulai ini beda lagi. Perang salib itu ada lagi. Perang salib itu sekitar abad 10 lah, 10 hingga abad 17. Itu perang salib. Dan itu pun mayoritasnya dimenangkan oleh umat Islam. Dengan itu akhirnya orang-orang Kristen, orang-orang Barat itu
heran sama Islam. Kenapa kok kita perang, kok kita ini berkali-kali sering kalah. Apa sih rahasianya ini? Kok Islam Tetap menang begitu ya. Seperti itu. Kekuatannya tetap berkumpul dan lain sebagainya. Apa? Jadi terkait orientalis ini ya, mengkaji Islam. Jadi sebenarnya timur yang dimaksud timur itu ya Islam ini. Islam sendiri ya. Meskipun itu secara umum tadi yang saya sebutkan. Dari sinilah perseteruan tersebut akhirnya menimbulkan ghazwul fikr, perang pemikiran. Jadi orang-orang barat mengubah strategi, dan pengubahan strategi tersebut mereka memiliki kesempatan. Ya, kebetulan juga orang-orang barat itu pada waktu itu zaman kegelapan, Renaissance. Oke. Mohon maaf kalau salah sebut, saya kurang bisa bahasa Inggris. Nah itu pada waktu itu kebetulan Andalusia sudah mulai maju-majunya. Khalifah Umayyah di Andalusia sudah mulai maju-majunya. Akhirnya para pendeta-pendeta atau para raja-raja kerajaan barat ya yang didominasi oleh ya memang mayoritas Kristen dan itu mengutus delegasi-delegasi mereka untuk belajar ke dunia timur. Kebetulan Andalusia, Spanyol. Ya, jadi yang saya dapati di dalam kitab ini Mustafa As-Sibai yang diterjemahkan dengan sikap para orientalis terhadap Islam, itu yang pertama kali pendeta yang belajar di Andalusia yaitu datang untuk belajar ke Andalusia itu namanya pendeta Jibet ya, di dalam buku karya Dr. Mustafa As-Sibai. Nah, beliau belajar ya itu. Kemudian banyak lagi pada tahun-tahun itu delegasi-delegasi dari barat belajar ke Andalusia, karena memang Masya Allah kemajuannya Andalusia itu kalau dibandingkan dengan barat itu tidak ada apa-apanya. Andalusia sudah terang, barat masih gelap. Nah dari situ para orang-orang orientalis itu mulai mencari kelemahan-kelemahan, titik-titik lemah Islam. Dari mananya. Ini pemikirannya ini diserang dari mana? Baik, alhamdulillah tadi telah dijelaskan bagaimana secara orientalisme atau orang-orang orientalis ya yang muncul pertama kali untuk mempelajari Islam dari zaman Andalusia. Baik, dari orang yang pertama kali belajar kemudian diteruskan oleh pada tahun-tahun berikutnya, apa ini aspek yang dikaji atau menjadi penentu mereka setelah belajar ke dunia timur? Apa itu tujuan mereka? Gini, Mas Albert, untuk aspek-aspeknya ya. Yang saya tahu yang pertama, orang-orang orientalis itu mengkaji ad-din, agama. Ya, jadi mereka mengkaji seluk-beluk agama di seluruh dunia timur. Tapi khususnya ya Islam. Khususnya ya Islam. Jadi mereka mengkaji terkait ya hal-hal yang umum lah terkait agama Islam. Sholat itu apa? Seperti itu. Puasa itu apa? Seperti itu. Kemudian mengkaji apa? Terkait Nabi Muhammad itu seperti apa? Seperti itu. Kenapa orang-orang itu lebih tertarik ke Islam, lebih cepat tertarik ke Islam? Kenapa? Berarti sama seperti kita belajar juga ya? Iya, seperti itu. Seperti itu juga ya. Jadi kurang lebih itu pengajaran agama secara umum. Kemudian ada juga mereka mengkaji tentang al-lugha, bahasa. Dan pengkajian bahasa ini sangat apa ya istilahnya? Sangat mereka ini kembangkan. Karena bahasa ini penting untuk yaitu Islam kan bahasanya bahasa Arab. Nasnya semua berbahasa Arab.
otomatis mereka harus mau nggak mau mati-matian belajar bahasa Arab, mengetahui bagaimana Al-Quran ini, gimana menerjemahkan Al-Quran, terus hadis, cara metode-metodenya, sejarah-sejarahnya, kan semuanya kan juga butuh bahasa. Iya. Maka kemudian juga dengan bahasa ini nantinya akan istilahnya mereka juga mengotak-atik bahasanya itu. Oke, merubah-rubah ya. Mengotak-atik biar orang salah paham. Kemudian aspek yang selanjutnya yang dikaji yaitu al-ilm, keilmuan. Keilmuan ini kalau yang dikaji dalam al-Islam, ini keilmuan khusus seperti keilmuan Al-Quran dan tafsirnya, kemudian hadis dan ilmunya, seperti itu. Tapi dengan pemahaman mereka. Oke, pemahaman ala barat mungkin ya. Pemahaman mereka. Pemahaman mereka ya. Jadi mencampur adukan ini istilahnya ya. Ya, bisa. Atau mungkin mentimurkan barat karena barat merasa ini tidak cocok. Yang cocok di dunia barat seperti ini, mungkin dijadikan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa. Intinya awalnya kan memang ya itu tadi, seluk-beluknya. Intinya ingin melaksanakan perang tadi, perang pemikiran. Nah, kita harus gimana caranya nyari kelemahan. Adanya itu. Kemudian at-tarikh, sejarah ini. Sejarah ini juga sangat penting yang dikaji oleh orang-orang orientalis. Sangat penting sekali karena dengan sejarah ini mereka bisa leluasa untuk membelokkan alur sejarah yang asalnya sejarahnya A dibilangnya B, yang B dicampur dengan C, seperti itu. Jadi memang untuk apa istilahnya ya, memutar balikan fakta lah. Kemudian juga ada yang dikaji orang orientalis yaitu asiasi politik, asiasa politik. Jadi orang-orang orientalis juga mengkaji politik, gunanya tujuannya untuk kolonialisasi. Oke. Ya, mereka kan Andalannya itu ya. 3G kan, glory, gold, dan gospel. Glory, kemenangan, gold, harta, gospel, agama. Mereka menyebarkan agama mereka, seperti itu. Sehingga biasanya kalau kita baca-baca sejarah, rata-rata mulai dari kolonialisasi Afrika, Timur Tengah, kemudian Asia. Dan juga Amerika Latin, itu semuanya menggunakan politik pecah belah. Divide and Empire, menggunakan politik pecah belah. Tujuannya biar memperlancar kolonialisasi mereka, seperti itu. Kemudian mereka mengkaji, aspek yang dikaji itu adat kebiasaan. Oke. Karena adat kebiasaan ini ya sebenarnya tujuan mereka itu mengkaji adat itu mana yang adatnya, misalkan adat orang Asia. Yes. Orang Asia kan ramah-ramah. Terus juga jarang apa istilahnya ya, tata keramanya masih ada. Iya, betul. Orang Asia ya. Ya terkhusus Indonesia. Adat kebiasaan Islam bagaimana? Oke. Ya, terkhusus adat kebiasaan Islam itu bagaimana? Jadi sehingga mereka nanti memasukkan ada istilahnya apa? Globalisasi lah. Ya. Penyaluran kebiasaan mereka, ya minum-minum dan lain sebagainya, wanita dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu al-iqtisadi, ekonomi. Karena ekonomi ini penting bagi mereka, karena orang-orang Eropa itu minim, orang-orang Barat ya, minim sumber daya. Oke, SDM ya? Iya, sumber daya. Minim sekali sumber daya, sehingga mereka berkeliling dunia untuk mencari itu sumber daya itu. Sumber daya manusia juga sumber daya alam. Oh ya betul. Sehingga ketika melakukan kolonialisasi,
Kolonialisasi kan awalnya kan Berdagang saja niatnya kan. berdagang, betul. Nah, berdagang kemudian membeli Beli rempah-rempah yang sangat murah, dijual lagi ke negaranya dengan harga yang sangat mahal. ya, kemudian mereka belusukan tapi jajah terus dimonopoli. Monopoli dengan niat tertentu. Kedatangan yang pertama itu dagang ya, jelas ya. Itu. Dan semuanya ini kenapa aspek ini dikaji? Ya karena ada unsur dendam. Ya itu tadi, unsur dendam yang mana mereka ini nggak pernah menang dari dulu melawan Islam. Putus asa. Akhirnya dengan hal ini mereka balas dendam. Dengan perang pemikiran, merusak pemikiran Semuanya dikuras pokoknya. Soalnya mereka juga ya mengeluarkan ketika perang mengeluarkan dana-dana yang cukup besar, sehingga ya mau nggak mau harus sumber daya alam. Oh ya betul sih. Umat Islam ya harus kita tarik gitu loh. Seperti itu toh. Ya jadi memang sejalan dengan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho kepada engkau dan orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Kristen, sampai mereka sampai kalian mengikuti milah agama, jalan. Maksudnya keimanan mereka, apapun milah, garis mereka. Jadi itu tujuannya untuk balas dendam. Nah, kemudian untuk macam-macam orientalis dalam pengkajian Islam ya, pengkajian Islam terutama Ghazul Fikr itu ada macam-macam. Kalau saya menyimpulkan ada 3. Yang pertama tujuannya memang ilmiah, tapi dikacaukan, dibelokkan ya, dibelokkan, ditimbulkan syubhat-syubhat. Ya contohnya Nabi itu istrinya 9, berarti dia ini maniak saja. Seperti itu, Masya Allah. Astagfirullah. Sungguh sangat luar biasa fitnah-fitnah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis. Kemudian mereka menimbulkan keraguan-keraguan dengan misalkan mereka menafsirkan ayat Al-Quran, mereka tafsirannya menyimpang. Apalagi kalau pada zaman sekarang ini muncul namanya hermeneutik. Dan penafsiran Bible kemudian dibuat tafsir untuk Al-Quran, seperti itu. Menimbulkan keraguan-keraguan, kemudian melakukan kajian dengan pendekatan ras. Jadi orang-orang orientalis ini orangnya ini dengan sukanya dengan mengkaji Islam ini dengan pendekatan ras, karena mereka menganggap ya orang Barat yang paling tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Orang Barat paling maju, paling keren istilahnya. Jadi mereka menganggap ya selain Barat ya dia opo-opo aja, seperti itu. Sebenarnya nggak ada urusan istilahnya. Urusan orang-orang orientalis itu mengkaji hanya penasaran, mengkaji keinginan Pak. Enggak, pasti ada tujuannya. Iya. Kalau kita ngomong ke misalkan baca ke orang-orang, ya mohon maaf, bukannya menyindir ya, orang-orang agak sedikit liberal itu pasti orang-orang orientalis ini mengkajinya ya karena penasaran, karena gini. Nggak ada unsur Kesengajaan unsur ini sengaja untuk menjatuhkan Islam ya. Ya sebenarnya tujuan dari awal ya itu. Walan tarda ankal yahud nasara. Ya kemudian ada yang mencoba mengkaji secara ilmiah tapi cepat-cepat atau buru-buru melakukan kesimpulan, dan kesimpulan itu melenceng. Oke. Jadi karena
ya kekurangan mereka. Mereka itu mengkaji, kalau misalkan mengkaji Islam tidak sampai dalamannya gitu loh. Iya. Masih kulitnya, sehingga melenceng. Sudah menyimpulkan sesuatu yang terpaling mungkin secara umum. Nah, kemudian ada juga ya alhamdulillah Allah memberi hidayah. Ada orang-orang orientalis yang diberi hidayah oleh Allah, akhirnya masuk Islam. Nah, kalau kita yang paling terkenal Maurice Bucaille, orang orientalis Prancis yang meneliti Muminya Fir'aun, ya. Mumi Fir'aun dibawa ke Prancis, punya tiket. Mumi Fir'aun punya tiket. Nah, itu beliau dari penelitian itu akhirnya masuk Islam. Kemudian juga ada Maryam Jamila, itu orientalis, dan alhamdulillah hatinya diketuk oleh Allah menuju hidayah Islam, seperti itu. Nah, upaya orang-orang orientalis untuk menyebarkan pemahaman mereka ini, apa ini upaya mereka yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita? Upaya apa saja yang mereka lakukan untuk menyebarkan faham orientalis? Ya, jadi kalau upaya-upaya mereka banyak sih, Mas. Yang paling sering itu ini, mereka mencetak buku-buku, mengeluarkan buku-buku, bahkan mereka menulis kita, sangar kan, sangar sekali, karena mereka sungguh-sungguh sekali, sungguh-sungguhnya itu punya motivasi untuk merusak ya, untuk balas dendam, sungguh-sungguh sekali. Seperti Ernst Jan Wensing dan kawan-kawan itu membuat kitab Mu'jamul Fahros lil Alfadhil Hadits, apa? Kamus yang hadis, untuk mencari untuk memudahkan hadis, memudahkan kita mencari hadis tersebut ada di kitab. Banyak sekali, ada yang menulis tentang terkait studi Islam, terus histori, ya Hargib menulis history of Arab secara Arab, dan masih banyak lagi para orang-orang orientalis. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka lewat buku. Kemudian mereka juga menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka lewat media cetak, ya seperti surat kabar, terus majalah. Kemudian ada juga lewat televisi, video, dan lain sebagainya, radio. Seperti itu. Mereka melancarkan pemahaman pemikiran mereka lewat situ. Kemudian juga mereka melakukan ceramah-ceramah umum di universitas atau di ceramah jalanan. Itu mereka juga melancarkan pemikiran mereka. Dan yang paling penting, yang paling istilahnya, yang paling mempengaruhi itu pembangunan perguruan. Nah, ini ya, namanya pendidikan. Ya. Mereka malah lebih seringnya di situ. Fokusnya memang ranahnya kan mungkin masuknya itu di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan mereka melakukan studi-studi di dalam, ya misalkan di Belanda ada Universitas Leiden, ya, kemudian pertukaran pelajar Oxford. Nah, itu akhirnya dengan universitas tersebut mereka menarik orang-orang untuk mengajari Islam dengan dengan pemahaman mereka. Dan yang kena ya Islam juga, umat Islam juga ya belajar di sana. Ya tergantung mahasiswanya itu kuat akidahnya apa enggak. Ya kalau enggak kuat ya sudah, pasti tahu lah jadi apa. Iya. Nah, termasuk juga kalau di dalam pendidikan, mereka tidak hanya membangun perguruan atau tempat pendidikan di negara mereka, enggak, tapi juga mereka membangun pendidikan
atau perguruan di negara-negara Islam biar mudah untuk menyalurkan pemikiran mereka. Ya, contohnya Universitas New Cairo. Itu kan salah satu universitas yang ada di Mesir sebagai saingan dari Al-Azhar. Jadi banyak sekali orang-orang Islam ya juga belajar di sana. Ya ada beberapa istilahnya lulusan mereka dari umat Islam akhirnya terkontaminasi dengan pemikiran mereka. Baik. Kalau kita lihat begitu banyak sekali ilmuwan atau intelektual Muslim yang terpengaruh pemikiran Barat. Ya, contoh saja Fazlur Rahman yang dia intelektual Muslim tapi dia pencetus hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran. Itu Fazlur Rahman. Kemudian ada Nawael Sa'dawi. Beliau ini orang yang menggaungkan feminisme. Ya, wanita itu harus sama dengan sesuai pendapat mereka. Jadi disuruh nguli nggak mau. Suruh nguli masih. Suruh nguli nggak mau. Maunya cuman teriak feminisme. Perempuan rata-rata gajinya, bukan rata kerjanya. Sungguh luar biasa emang. Terus ada juga fans berat. Ya, kayak Toha Hussein, Ahmad Aman itu. Beliau ahli sejarah, juga ahli dibilang ahli hadis juga iya. Beliau ini fans berat Goldzihar. Goldzihar itu orang yang pertama kali mengkaji hadis. Meneliti hadis, menyerang hadis. Goldzihar, Ignatius Goldzihar. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, pada video kali ini kita telah membahas pendahuluan orientalis yang disampaikan oleh saudara Shanando. Semoga dari video tadi teman-teman bisa memahami sedikit tentang gerak atau awal mula munculnya orientalis. Ya, bagaimana sih orang-orang Barat menyerang Timur, terkhususnya Islam. Meskipun mereka juga secara masif menyerang seluruh Timur, baik Cina, Jepang, Asia Timur juga diserang oleh mereka. Tapi secara fokusnya memang di Islam yang sampai pada mencampurkan masuk dalam urusan agama. Alhamdulillah, terima kasih saudara Nando sudah bisa meluangkan waktunya. Terima kasih juga Mas Albat. Ya, jazakallah khairan. Ya. Baik. Kita cukupkan video kali ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga bagaimana kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.